Shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Saya menyapa Anda dari New York, Henny ya. Saya sangat senang sekali pagi hari waktu Indonesia hari ini, hari Senin. Kita akan masuk di dalam renungan pagi bersama-sama Sema Adonai ya. Hari ini temanya yang sangat-sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita pelajari. Ibu Pendeta Suryani sudah ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan pimpin di dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak, kami datang kepadamu bersama-sama saudara-saudari kami seiman, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, yang sedang mengikuti acara kami. Bapa, kami mau menerima anugerah yang dari Engkau, kasih-Mu Bapa, karena kami tahu di mana kami mendekat, ingin kami bersatu denganmu melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan kami. Pagi ini waktu Indonesia, biarlah kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan biarlah renungan pagi hari ini mengalami spektakuler dan Engkau membicara kepada kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau kirim di Sema Adonai ini, Ibu Pendeta Suryani Watimena Pantau ya Bapa. Kami percaya melalui penjabaran firman yang akan disampaikan, ada satu pembaharuan yang terjadi, paradigma yang baru terjadi dalam hidup kami, sehingga kami semakin tumbuh dewasa, semakin subur di dalam rohani kami, karena Engkau yang memberkati kami semua. Kami sambut hari yang penuh berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, Anda sudah siap bukan? Mari kita dengarkan satu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh saudari kita. Dipersilakan untuk saudara kita untuk menayangkan pujian penyembahan ini. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu.
jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian yang sangat indah ya Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita, persiapkan segenap jiwa roh kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Temanya sangat bagus sekali hari ini. Saya percaya kita pasti akan diberkati. Mari Ibu Suryani, persilakan untuk memberikan renungan kepada kami. Ya, shalom, selamat pagi, selamat malam. Ya, di bagian sana, selamat di Amerika dan di luar Di negeri. Jerman. Selamat malam. Ya, Ya. di Jerman juga selamat malam ya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema dapat dipercaya. Sekali lagi kita berdoa, kami serahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Allah Roh Kudus singkapkan, berikan pengertian, pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudaraku yang kekasih, dapat dipercaya itu dalam bahasa Inggrisnya trustworthy. Nah, firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa kita sebagai hamba-hamba Kristus, apakah hamba-hamba Kristus itu hanya pendeta, hanya pastor, atau hanya penginjil? Nah, dikatakan hamba Kristus itu adalah kita setiap orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini adalah hamba-hamba Kristus dan kita diberi kesempatan untuk menyatakan Kristus kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan apapun tugas yang diberikan Tuhan kepada kita lewat talenta, karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk membangun kerajaannya. Di sini apakah kita dapat dipercaya? Karena kita telah dipercayakan rahasia Allah. Jadi ada banyak orang tidak mengerti akan rahasia Allah, kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan,
yang dipakai oleh Tuhan, kita telah diberikan rahasia itu. Nah, itulah yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Kita melihat saudara dalam ayat 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 ini, ya, sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang kedua itu yang akhirnya dituntut. Kata berikutnya dituntut dari pelayan yang demikian bahwa mereka dapat dipercaya. Dituntut itu artinya kita harus dapat dipercaya. Ada dua, ya, slide yang berikutnya ada dua, mengalir aja ya. Nah, ada dua ayat ya. Di sini kita melihat sebagai pelayan Tuhan kita adalah orang yang dipercayakan dan dapat dipercaya. Wah, luar biasa. Jadi dipercayakan dan dapat dipercaya. Kita lihat bahwa Paulus menyadari bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya dan juga para rasul-rasul yang lain untuk melayani Tuhan, itu semua karena kemurahan Allah. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita melayani Tuhan, termasuk juga lewat Zoom ya, jadi diakonia, diaken, ya hamba Tuhan, apapun ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu semuanya karena kasih karunia. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1, oleh 2 Korintus 4 ayat yang pertama di slide yang berikutnya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi kita melihat di sini bahwa pelayanan yang kita terima ini, itu kita terima karena kemurahan Allah, saudara. Kemurahan Allah itu artinya kita ini betul-betul diberikan kemurahan, anugerah Allah. Jadi bukan karena hebat kita, karena kita pinter, karena kita lebih daripada yang lain, sehingga kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Tetapi itu semua karena kemurahan Allah. Paulus menyadari siapa dia. Dia seorang pembunuh anak-anak Tuhan. Dia penganiaya, dia membenci Kristus. Tetapi karena kemurahan Allah, Tuhan memanggil dia. Sebab itu dia sadar dan sesadar-sadarnya bahwa pelayanan yang dia emban pada saat itu oleh karena kasih karunia. Sebab itu dia tidak tawar hati. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mudah tawar hati. Di dalam medan pertempuran atau dalam medan pelayanan, saudara, ada banyak konflik-konflik akan bisa terjadi. Kesalahpahaman, disalah mengerti, dan sebagainya. Belum lagi penganiayaan yang datang dari luar dan dalam. Itu akan mudah buat kita untuk kita tawar hati. Kita tawar hati dan kemudian kita meninggalkan pelayanan dan kemudian kita sakit hati satu dengan yang lain. Nah, kita melihat di sini, saudara, tetapi kata Paulus justru karena kemurahan Allah ini, karena dia terima pelayanan ini karena kemurahan Allah, itulah yang membuat dia tidak takut. Jadi apapun pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, itu semua karena kemurahan Allah yang melayakkan kita. Nah, kita lihat di sini, saudara, pada hari ini kita akan melihat si pelayannya. Kita akan melihat si pelayannya yang telah dipercayakan, dapat dipercaya. Hanya orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik pula. Ada orang memulai pekerjaan pelayanan dengan semangat sekali, dengan berapi-api sekali. Tetapi karena satu dan dua hal di tengah jalan dia berhenti. Sehingga dia tidak menuntaskan pelayanan itu. Jadi dalam survei ada 1.000 hamba-hamba Tuhan. Berapa persen yang menyelesaikan baik dan finishing well? Ternyata hanya 25% yang menyelesaikan tugas mereka yang dipercayakan kepada mereka
sampai selesai dan sampai garis finish. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus memulai pekerjaan baik dengan sungguh-sungguh dan mengakhirinya sampai finishing well. Jadi kunci agar dapat menyelesaikan dengan baik itu adalah yang dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi kalau saya mempercayai seseorang, saya akan memberikan tugas kepada orang tersebut dan mungkin tugas itu saya tidak akan kasih kepada orang yang sembarangan. Tetapi saya hanya memberikan tugas itu kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, saudara, tahukah bahwa dalam setiap hubungan transaksi yang kita miliki, dapat dipercaya adalah hal yang mutlak dan yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Jadi kata yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah trustworthy, dapat dipercaya, layak dipercaya. Pertanyaan buat kita, apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama? Dapat dipercaya menyangkut hubungan kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Vertikal kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan horizontal kita lihat, dan kita lihat vertikal, dan Tuhan juga mempercayakan dirinya kepada kita. Kita juga dapat mempercayakan horizontal, itu adalah kita dapat mempercayakan diri kita kepada sesama, sebaliknya sesama kita dapat mempercayakan dirinya kepada kita. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat trust, kata trust, dalam bahasa Inggris trust ada 5 huruf. Kata ini berhubungan erat dengan karakter. Jadi orang yang dapat dipercaya itu hubungannya erat dengan karakter atau berintegritas, kekuatan, dan dapat diandalkan. Memiliki sikap yang dapat dipercaya atau trustworthy tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa diukur dengan uang, karena bagi kita untuk mempercayakan diri kepada seseorang tidak mudah dan tidak terjadi begitu saja. Itu harus kita kenal baik. Kita hanya dapat mempercayakan diri kita kepada seseorang yang kita kenal dan memiliki hubungan yang dekat secara pribadi, seperti seorang suami percaya kepada istrinya. Seperti di dalam Amsal 31 ayat 10 dan 11. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Saudara, suami trust. Apapun yang dikasih dimakan. Tidak berpikir ada racun di dalamnya. Karena apa? Karena trust. Jadi kita lihat demikian juga orang yang dapat dipercaya. Demikian juga Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka yang dia kenal dan yang mengenal dia. Dan juga yang telah mempercayakan dirinya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi ketika Tuhan memberikan pelayanan yang dipercayakan kepada seseorang, karena dia mengenal orang itu. Dan orang itu sudah mengenal dia. Dan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga mempercayakan dirinya kepada mereka. Dalam satu peristiwa di Yerusalem, hari Paskah, ada begitu banyak orang-orang berkumpul. Dan Tuhan melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat. Dan banyak orang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kita dapat lihat itu di Yohanes 2 ayat 23 dan 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Perhatikan, walaupun banyak orang percaya kepadanya, tetapi dia tidak mempercayakan dirinya
kepada mereka karena Tuhan mengenal mereka, karena Tuhan tahu motivasi-motivasi mereka. Walaupun orang itu percaya yang seperti apakah? Mereka hanya percaya kepada tanda-tanda. Mereka hanya mau berkatnya saja. Tetapi mereka tidak mau pribadi Yesus itu sendiri. Jadi kita lihat di sini saudara bahwa jelas ya. Jadi jelas mengapa Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Pada orang-orang yang banyak itu. Padahal mereka sudah percaya dalam nama Yesus. Jadi alasan mengapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal siapa mereka dan apa motivasi mereka kepada Tuhan. Jadi kata mengenal Tuhan itu berarti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Dia. Dan yang mempercayakan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan tetap setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi orang-orang seperti ini berani bayar harga apapun untuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Kita akan melihat dari Kisah Rasul 6 ayat 2 dan 3. Berhubungan dengan itu, ke-12 Rasul, ia memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani beja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7, itu 7 ya. Orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, kita melihat di sini pelayan-pelayan Tuhan ini ada 3 syarat untuk dapat dipercaya, untuk dapat dipakai. Yang pertama adalah orang yang terkenal baik. Orang yang terkenal baik di sini di dalam bahasa Inggris dipakai man of honest. Jadi orang yang terkenal baik, orang yang dipenuhi oleh roh dan yang berhikmat. Full of honest artinya orang yang jujur. Ini adalah syarat pertama untuk dapat dipercaya. Untuk melayani Tuhan dan bukan hanya di gereja juga. Tetapi di mana saja kita berada termasuk di marketplace. Dan dalam komunitas kita. Jadi untuk orang yang dapat dipercaya itu adalah kunci sukses. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Di Harvard University membuat survei bagi orang-orang yang sukses. Ternyata 85 orang berhasil karena sikap dan karakter mereka yang baik. Dan hanya 15% dari keahlian. Anda bisa sukses cepat karena kepandaian, keahlian. Karena saudara luar biasa hebat. Bertalenta, multi talent. Namun jika Anda tidak jujur, tidak punya integritas, tidak punya karakter yang baik, Anda akan jatuh. Tetapi orang jujur ketika ia naik dan sukses, ia akan terus naik dan bertahan. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tetapi orang yang tidak jujur ketika naik justru jatuh. Ketika punya jabatan tinggi, ketika kedudukannya tinggi, silau men, silau matanya, silau dengan duit, silau dengan perempuan, silau dengan segala macam. Justru mereka jatuh di ketinggian. Tetapi orang yang punya integritas mereka bertahan. Karakternya yang membuat dia bertahan di sana dan terus naik. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang penuh dengan roh. Mengapa Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf yang sangat besar untuk mengatur Mesir sebagai Perdana Menteri? Karena Firaun melihat bahwa Yusuf seorang yang dipenuhi roh. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi ketika kita dipenuhi oleh roh Allah dan dipimpin oleh roh Allah, yang pertama kita menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah karakter Kristus.
karakter kerajaan, ada pikiran Kristus dalam pikiran kita, ada hati Yesus dalam hati kita, ada tindakan Yesus dalam tindakan kita. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh. Sehingga penuh oleh Roh, sehingga mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi mengapa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat dipercaya? Karena mereka memiliki karakter Kristus. Mereka melakukan pelayanan dengan penuh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah kemenangan kita. Kuasa Roh Kudus inilah kesuksesan kita. Yang membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang berhikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan hingga mereka tidak salah mengambil keputusan, tidak salah cakap. Sebelum mengeluarkan sesuatu perkataan sudah dipikirkan dulu. Yang mengambil keputusan sudah dipikirkan dulu. Jadi hikmat ini sangat penting. Ada banyak orang tidak berhikmat, akhirnya dia rugi. Rugi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi kita lihat mengapa orang yang berhikmat dapat dipercaya, karena mereka pasti bijak dalam segala tindakan dan perkataannya. Kita melihat lagi saudara. Ada beberapa karakteristik orang yang dapat dipercaya selain daripada 3 itu. Yang pertama itu adalah orang yang dapat dipercaya adalah orang yang gigih dan mendisiplinkan diri. Gigih mendisiplinkan diri. Orang yang disiplin bisa mendisiplinkan dirinya, saudara. Orang yang dapat mendisiplinkan dirinya itu orang yang dapat memimpin, mengatur. Kalau dia sendiri tidak bisa mengatur dirinya dan tidak mempunyai disiplin akan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengatur orang lain? Bagaimana dia dapat diberi tanggung jawab yang besar? Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Berketetapan walaupun makanannya enak luar biasa. Ada banyak orang karena perut melakukan apa saja. Lakukan apa saja karena perut. Jadi perut ini sangat penting buat kita disiplinkan. Mengapa banyak orang Yahudi, orang Israel tidak masuk ke Kanaan? Salah satu kedagingan itu perut. Ketika mereka ada di padang gurun, kami teringat akan ikan, kami teringat akan semangka, bawang peri dan sebagainya, saudara. Jadi bisa mendisiplinkan diri. Kenapa Daniel tidak memakan? Karena kebiasaan orang-orang pagan pada zaman dahulu sebelum dimakan mereka sudah mempersembahkan dulu makanan itu kepada dewa-dewa. Jadi kita lihat di sini, kita tolong kembali lagi Pak tadi. Ya, jadi Daniel dan akhirnya apa saudara upahnya? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai itu. Wow, luar biasa. Promosi itu datang dari Tuhan, saudara. Ya, Daniel mendisiplinkan dirinya, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Dari apa? Dari pemimpin pegawai istana, sehingga dia terus naik. Kedudukannya, jabatan terus naik dan terus semakin dipercaya. Hanya orang yang menang atas daging akan menang atas kota. Itu kita harus tahu. Lanjut. Kita lihat lagi, saudara. Yang kedua, setia kepada Tuhan dan sesama dalam segala keadaan. Dan saya singkat saja ya. Jadi kita lihat bagaimana Ruth, saudara. Ruth ketika suaminya masih hidup, dia setia kepada mertuanya. Tetapi setelah suaminya tiada, dia tetap setia kepada mertuanya. Dan mereka kembali, Ruth mengambil keputusan untuk kembali kepada kembali ke negerinya, ya. Dan kemudian Ruth, kita melihat itu di dalam Ruth 1 ayat 16.
Tetapi kata Rut, jangan desak dan meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Wow, luar biasa. Orang yang setia. Saudara, dalam pengalaman-pengalaman hidup, kita sering mengalami orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang tadinya benar-benar hopeless, ditolong seseorang, tetapi kemudian roda berubah ya. Orang yang kita tolong menjadi orang yang sukses, tetapi melupakan orang yang ditolong. Bahkan karena orang yang menolongnya sudah tidak punya apa-apa, bahkan melihat sebelah mata, saudara. Lihat sebelah mata, dan pengalaman saya pun sering juga pernah juga mengalami itu. Tinggal dengan kita bertahun-tahun karena ada satu hal yang saya lakukan, menegur dia yang tidak berkenan di hatinya, dia benci luar biasa. Kalau ketemu di jalan pura-pura tidak tahu. Padahal bertahun-tahun tinggal sama saya, dari kecil sampai remaja sampai pemuda. Nah, saudara, itulah manusia, saudara. Jadi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia, bukan hanya kepada Tuhan. Dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita melihat bagaimana mereka diminta untuk menyembah patung emas daripada raja. Mereka tidak mau. Dan dia katakan, jika Allah kami yang kami sanggup puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dan dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuhan, memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Akhirnya mereka dibuang ke perapian. Orang yang dapat dipercaya dapat betul-betul teguh dengan iman walaupun apapun taruhannya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang berani membayar harga walaupun rugi, bahkan nyawanya sendiri, saudara. Yang kedua itu adalah orang yang teruji. Bagaimana Ayub, yang seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub, yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dia jujur, saudara. Kita melihat Ayub suatu ketika, slide yang berikutnya lanjut. Jadi kita melihat, saudara, bagaimana Ayub ini diuji. Tuhan bilang kepada iblis, ada iblis yang datang itu, kemudian berkata, kamu nggak lihat tuh Ayub itu orang yang jujur, orang yang luar biasa. Ya, kita singkat aja, orang yang jujur dan sangat luar biasa. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-8 dari Ayub pertama. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah buat berhasil, yang dimilikinya semakin hari semakin bertambah. Nah, kemudian kata iblis bilang, tetapi ulurkan tanganmu, jamalah dia, segala yang dipunyainya ia pasti mengutuk engkau di hadapan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala kepunyaannya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan. Perhatikan di sini, saudara. Ini konsep iblis, dia jelas ikut Tuhan, dia jelas mengasihi Tuhan karena ada berkatnya banyak. Dia kaya raya, dia sehat, dia luar biasa, ya jelaslah ikut Tuhan, sayang Tuhan. Coba deh diambil semua. Coba ambil semua, pasti dia mengutuk engkau. Nah, itulah tadi di dalam Yohanes pasal 2, mengapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena mereka hanya lihat berkat. Ini konsep iblis, ikut Tuhan itu harus banyak berkat, harus luar biasa.
Memang Tuhan kasih luar biasa, tetapi kita lihat Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Nah, sekarang kita lihat iblis kemudian diberi kesempatan untuk boleh mengacau Ayub dalam sekejap mata. Wah, iblis itu saudara enggak dikasih kesempatan dan merobos, apalagi dikasih kesempatan. Ini momen iblis menunggu Ayub menyangkal Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayub melakukan yang sangat luar biasa, yang di luar dari pikiran iblis, yang di luar dari dugaan iblis. Semuanya habis, anaknya mati, hartanya habis, semuanya tinggal baju di badan. Ayat yang ke-19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Apa reaksi daripada semua perkataan itu, saudara? Kita lihat reaksinya bagaimana. Ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Wow, luar biasa. Ini di luar daripada dugaan iblis. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam semuanya ini Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berapa banyak kita kalau kita mengalami masalah, Tuhan itu enggak adil, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan segalanya, tetapi kenapa Tuhan izinkan anak saya sakit, mengapa anak suami saya meninggal, bla 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 bla. Tuhan itu enggak adil, saya enggak mau lagi ikut Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan Ayub? Karena Tuhan mengenal Ayub. Tuhan mengenal Ayub daripada iblis mengenal Ayub. Tuhan mengenal hati Ayub dan Ayub dipercaya oleh Tuhan. Nah, luar biasa. Saudara, kalau kita dipercaya sama Tuhan, penderitaan apapun yang kita alami, kita nggak akan pernah nyangkal Tuhan. Karena sudah teruji. Nah, kemudian Abraham. Abraham, bagaimana kita melihat ya? Bagaimana kita melihat dia teruji dengan menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Ya, nah ini lagi viral nih filmnya ya. Kok satu-satunya, bukannya anaknya 2. Tapi kita lihat anak perjanjian cuma 1, Ishak. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Dan kita melihat ketika dia rela mau menyerahkan anaknya, apa kata Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 15-18 ya. Karena Tuhan tadinya bilang jangan kau apa-apakan anak itu. Ayat 15 dari Kejadian 22, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan itu dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, dan engkau mendengarkan firman. Karena engkau mendengarkan firman. Jadi berkat itu bonus, saudara. Jadi jelas bahwa Ayub, Abraham, dan ada lagi banyak contoh-contoh. Mereka tidak mengejar berkat, tapi yang mereka kejar itu Tuhan. Pribadi Tuhan itu sendiri. Memburu Tuhan itu sendiri. Membangun hubungan relationship iman dan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Soal berkat itu adalah bonus, saudara. Karena tujuan utamanya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus itu sendiri. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang penuh tanggung jawab hingga dapat bertanggung jawab. Ya. Dapat dipertanggungjawabkan. Kita baca bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-25, 14. Sebab hal kerajaan Allah sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara, talenta kita, karunia-karunia itu bagaikan
Tuhan katakan kerajaan Allah seperti seorang raja, seorang tuan memberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kita sudah diberi talenta masing-masing karunia. Kenapa berbeda-beda? Ada 5, ada 2, ada 1. Itu bukan berdasarkan apa yang dari Tuhan, tapi berdasarkan kemampuan kita, saudara. Berdasarkan kemampuan kita. Tuhan juga melihat kemampuan kita. Masalahnya bukan kepada jumlah berapa yang kita dapat. Masalahnya itu adalah bagaimana kita dapat dipercaya untuk menjalankan tanggung jawab itu. Orang yang dapat dipercaya pasti menjalankan dengan sebaik-baiknya sehingga 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 jadi 2. Tetapi kita melihat justru yang dikasih yang paling kecil 1 tidak menjalankannya dan akhirnya Tuhan mengambil. Orang yang diberikan kemampuan tetapi tidak dapat dipercaya, tidak menjalankan. Justru apa yang ada padanya diambil sehingga orang itu tidak berguna. Saudara jangan main-main. Satu kali kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Semua tugas yang sudah diberikan kepada kita apapun itu. Suatu kali kelak dia datang untuk meminta pertanggungjawaban kita. Semuanya akan terbuka. Sebab itu selama nafas masih ada, selama ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Dan lakukan itu sebagai orang yang dapat dipercaya. Kelima, hidup dalam kebenaran dan tidak kompromi terhadap dosa. Kita baca Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Kita lihat Yusuf. Yusuf itu sebenarnya enggak ada jalan untuk menjadi Perdana Menteri orang yang dapat dipercaya. Tapi mimpinya yang Tuhan berikan. Satu kali Tuhan sudah merencanakan, dia tidak pernah gagal dalam merencanakannya pada seseorang. Kuncinya adalah karena Yusuf hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena dia disertai oleh Allah sendiri. Walaupun sebagai budak tidak mungkin sukses. Tetapi sampai pada waktu dia difitnah dan dibuang di penjara. Tapi justru penjara itu adalah anak tangga yang terakhir menuju tahta. Ada banyak persoalan diuji oleh Tuhan untuk mengikis semua yang tidak benar dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar siap menjadi orang yang berkarakter dan dapat dipercaya. Tapi sayang kadang-kadang tinggal 1 langkah, 2 langkah. Mereka tidak sabar, akhirnya mereka mundur. 2 Korintus 4 ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami mengatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus katakan tidak punya kehidupan tersembunyi di depan jemaat, di depan orang baik, wah luar biasa suci kayak malaikat, tapi di belakang perkataannya, tingkah lakunya, oh my God. Orang bilang ya, oh my God. Oh saya nggak nyangka ya, kalau begini saya nggak mau jadi orang Kristen kalau lihat anak Tuhan seperti ini. Ada banyak orang mempunyai kehidupan tersembunyi, saudara. Paulus katakan kami menolak kehidupan yang tersembunyi itu. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Hidup transparan, saudara. Dilihat orang sama. Tidak dilihat orang sama. Kita kadang-kadang lihat kiri kanan, kita lupa lihat ke atas, Tuhan yang lihat kita. Jadi benar-benar hidup. Benar-benar dalam transparan dan takut untuk melakukan dosa. Dan yang keenam kita melihat ini yang terakhir. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dapat diandalkan. Yusuf menjadi andalan Potifar dan juga di kepala penjara. Dan kemudian mendapat menjadi orang yang dapat diandalkan oleh Firaun. Saudara, kalau di kantor, tadinya kita dikasih tugas banyak sekali sama bos kita. Tiba-tiba pekerjaannya udah nggak dikasih-kasih lagi. Itu artinya udah tinggal mau dilengserkan. Kok saya udah nggak dikasih tugas ya?
kok saya enggak lagi diperhatiin ya? Kok saya udah enggak di openin ya? Itu artinya saudara, dia udah enggak percaya lagi sama kita. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak percaya pada kita. Saudara bisa baca ayat-ayat yang di atas itu. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, ayat 21 sampai 23, pasal 41 ayat 40 sampai 43. Kita luar biasa. Ketika Yusuf sampai ke puncak, sampai kepada destininya itu 13 tahun, saudara. Kenapa harus begitu banyak? Karena karakternya harus dibentuk, saudara. Sehingga dia menyadari bahwa ini karena Tuhan. Sehingga ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, kamu memang mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Karena untuk inilah Tuhan mengutus aku duluan ke Mesir untuk memelihara kehidupanmu, kata. Ini luar biasa. Karena dia sadar lewat proses yang begitu panjang. Dia teruji, saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan mimpinya menjadi kenyataan. Dan benar-benar dia menjadi berkat bukan hanya di Mesir, tetapi untuk bangsa-bangsa yang ada saat itu karena mengalami resesi, kelaparan yang sangat dahsyat di mana-mana. Tetapi Yusuf bangkit menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Jadi orang yang dapat dipercaya akan mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan kepada mereka. Saudara, kesimpulannya, saya hanya ingin bertanya, apakah saudara dapat dipercaya? Apakah kita seorang yang jujur? Apakah kita seorang yang dipenuhi oleh roh dan bijaksana, penuh hikmat? Apakah kita seorang yang dapat mendisiplin diri kita? Seorang yang setia? Orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara-perkara yang besar. Kita lihat, apakah kita benar-benar orang yang melakukan dengan setia pekerjaan Tuhan. Orang yang setia melakukan pekerjaannya, bertanggung jawab. Ingat saudara, apapun tugas pelayanan yang diberikan, suatu kali kelak Tuhan minta kita mempertanggungjawabkan. Biarlah kita seperti kita seperti pelayan yang punya 5 dan 2. Dengan bangga, Tuhan ini lihat, Engkau sudah kasih 5, sekarang jadi 10. Lihat Tuhan, Engkau sudah kasih 2, sekarang jadi 4. Dan Tuhan bilanglah, masuklah hambaku yang setia. Dalam perjamuan, akhirnya kita diangkat dan kita duduk semeja dengan para pemimpin-pemimpin. Itu adalah karena kita dapat dipercaya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini. Apa yang kami pelajari ini sungguh-sungguh tertanam di hati kami. Bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan kepada kami pekerjaan. Apapun itu bentuknya ya Tuhan. Bukan soal di mana kami ditempatkan, apa yang kami kerjakan. Tapi soalnya apakah kami dapat dipercaya atau tidak. Sebab itu ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh memotivasi kami dan mengubah cara pandang kami dan cara kami melayani Engkau dan orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Suryani, sangat-sangat memberkati. Hari ini firman Tuhan ada 6 poin yang telah disampaikan oleh Ibu Suryani, karakteristik orang yang dapat dipercaya. Wah, saya sangat setuju sekali. Orang yang dapat dipercaya, orangnya harus terkenal baik ya. Luar biasa, memang betul. Biar orang semua tahu bahwa kita itu baik adanya karena kita sudah mengalami transformasi. Yang kedua tadi adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya betul, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kita bisa menjalani hidup ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kemudian orang yang berhikmat ya, orang yang bertanggung jawab. Ya, saya setuju
orang yang bertanggung jawab, orang yang hidupnya dalam kebenaran. Ya, penting sekali hidup di dalam kebenaran dan orangnya dapat diandalkan. Jadi orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bisa memimpin dirinya sendiri, orang yang bekerja keras ya untuk menciptakan apa? Kedamaian di sekelilingnya. Wah, luar biasa Ibu Suryani, berkat firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam pujian yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni, yaitu Walau Seribu Rebah. Dipersilakan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun
ada. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Wow, luar biasa pujian penyembahan yang diberikan kepada kita hari ini ya. Bapak Ibu yang terkasih, besok kembali lagi bersama kita ya, akan dilayani sama Ibu Suryani. Kebetulan Bapak Pendeta Daniel Palungan hari ini, pagi ini dia akan berangkat ke Aceh. Jadi besok yang menggantikan renungan rohani itu adalah Ibu Suryani dengan tema yang sangat menarik. Saya percaya bagaimana Anda pagi hari ini diberkati, besok juga pasti Anda akan diberkati ya, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, saya mau memberitahukan sebentar nanti selesai ini kita akan doa syafaat ya, karena setiap hari Senin dan hari Sabtu kita akan doa syafaat di Jum Sema Adonai. Apabila Bapak Ibu memiliki doa-doa yang mau ditopang, jangan malu-malu, beritahukan kepada kami. Kami dengan senantiasa untuk mendoakan permohonan doa Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhirinya, saya akan berdoa menutupi ibadah hari ini, renungan, dan kita terakhir akan menerima berkat dari Ibu Pendeta Suryani. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu bersatu hati dengan saya untuk berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan hari ini firman Tuhan berbicara kepada kami. Bapa, kami mau menjadi umat yang bisa dipercaya. Kami mau Bapa, Engkau mempercayai hidup kami. Bapa, kami percaya pertolongan Roh Kudus senantiasa membimbing, mengarahkan kami, menggendong kami, menopang kami. Tuhan menarik kami dari dunia ini ya Bapa, sehingga kami boleh berkemenangan demi kemenangan. Bapa, firman-firman Tuhan yang diberikan kepada hari ini Tuhan, sungguh meneguhkan kami, sungguh menguatkan kami. Bapa, mari Bapa, introspeksi kami lagi ya Bapa, apabila ada yang terselubung, ada yang tidak berkenan ya Bapa, ampuni kami ya Bapa, dan kami Tuhan betul-betul mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Bapa Surgawi, hamba mau berdoa biarlah Engkau memberkati Ibu Suryani di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, kami serahkan kesehatannya Tuhan. Dia beriman tanpa operasi, dia disembuhkan Tuhan. Pundaknya yang suka pegal-pegal ya Tuhan, hamba berdoa mujizat-Mu terjadi seperti Engkau memberikan paradigma yang baru kepada dia, pengalaman yang baru pernah Engkau berikan, kesaksian hidupnya nyata Tuhan, dan hamba percaya melalui mujizat-Mu Tuhan akan nyata Tuhan menyembuhkan kesempurnaan segala urat-urat yang terjepit Tuhan, pembuluh-pembuluh darah yang menyumbat Tuhan di bagian kepala, batang lehernya ke pundaknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesaksian itu Tuhan
mempermuliakan nama-Mu Bapa. Oleh imannya Tuhan kami berdiri di hadapan-Mu, menopang Ibu Suryani di dalam tangan kasih-Mu. Dunia membutuhkan dia Tuhan. Engkau masih mengutus dia Tuhan, menyampaikan berita kebenaran firman ini. Tuhan pakai dia secara ekstra Tuhan. Spektakuler Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan bisa menumbuhkan dan dewasakan iman anak-anak-Mu. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Sema Adonai di dalam dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani. Dipersilakan Bu. Ya, saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat. Nggak kedengaran Ibu. Mata. Damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Ibu ya. Baik Bapak Ibu, besok kita akan ketemu kembali di Jum Sema Adonai di waktu yang sama ya, jam yang sama. Selamat pagi Indonesia, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.